iNews saya baca, ternyata betul-betul paradoks. Karena apa yang ditulis dia itu memang antitesis dari apa yang dilakukan oleh Mulyono selama 10 tahun. Makanya saya heran dia bikin itu dan dia menjadi bagian dari kabinet itu. Tapi ada kode etik yang ingin RH Channel katakan, sobat era sekalian, yaitu terhadap Prabowo kita belum final. Karena dia adalah pemimpin yang baru memimpin 9 hari. Iya. Ya, ini hari ke-9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 9 hari kan? Ya, 9 hari. Dong, Okay. 20 kan dihitung. Baru 9 hari atau 8 hari beberapa jam dia berkuasa. Sehingga dia seperti buku yang kita bisa baca dari sisi manapun. Jadi penilaiannya feel free. Mau dalam perspektif yang pesimis, optimis, ya negatif, positif, feel free. Karena saya katakan dia baru berkuasa 9 hari. Beda sama Mulyono. Mulyono udah 10 tahun. Masa kita kemudian tiba-tiba masih ragu-ragu, masih hypothetical, nggak bisa. Itu kalau buat Mulyono sudah a final judgment. Kesimpulannya sudah sangat final. Ya, kalau ini tentu masih jauh dari a final judgment karena sebelumnya kan dulu pernah jadi itu Menhan. Sebelumnya udah jadi Pangkostrat. Ya itu Pangkostrat, tapi as the president dia baru 9 hari. Silakan Dr. Tifa mau mengeksplor apa? Karena saya lihat dokter sudah bawa catatan yang lumayan juga. Silakan, Dok. Iya, terima kasih banyak. Jadi saya sebetulnya sudah menyiapkan sebuah naskah pidato gitu ya untuk suatu acara. Cuma urung karena memang waktunya tidak memungkinkan gitu ya. Jadi ini kesempatan ini Bang Refli saya mau bacakan pidato saya untuk menjadi pembuka buat kita nanti untuk kita explore diskusi ya. Oke. Ya, judulnya itu Indonesia 2030. Oke. Vassal State, Epicentrum Perang Dunia Ketiga, The New World Order oleh Dr. Tifauziah Tiasuma. Presiden Prabowo setelah menjalani penantian panjang 10 tahun lamanya, akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Angka yang bagus dan momentum yang bagus. Presiden Prabowo sudah mempersiapkan diri sejak 10 tahun yang lalu untuk menjadi presiden. Melalui 3 kali masa kampanye, walaupun upaya yang 3 diwarnai dengan berbagai cara yang kontroversial, akhirnya berhasil menjadi presiden. Dicurangi dan akhirnya mencurangi. Itulah politik negara Indonesia yang sebagai negara masihlah sangat muda, baru 79 tahun usianya. Masih menggunakan cara anak-anak balita ketika bermain, halalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Seperti itulah politik Indonesia. Selama rentang waktu 10 tahun, kemampuan Presiden Prabowo sebagai presiden tersimpan sebagai energi potensial. Dan semoga energi potensial yang tersimpan ini dia ledakkan dalam masa 5 tahun ke depan. Ketika Indonesia dan dunia menghadapi tantangan yang luar biasa, perubahan besar-besaran, the Great Reset, menjawab peradaban baru umat manusia, menjawab kedatangan generasi manusia baru Adam 5.0, breeding antara ras human dengan artificial intelligence. Peradaban baru ini mengakhiri peradaban lama sebagai sebuah siklus evolusi bumi dan alam semesta. Ada yang hilang, ada yang muncul, ada yang hancur, ada yang menggantikan. Untuk memungkasi peradaban lama, maka harus ada 3G yang hadir. Gun, germ, gold, and gasoline. Perang, kuman, tambang, dan energi. Germ atau pandemi patogen besar-besaran sudah terjadi sejak selama 3 tahun 2020 hingga tahun 2023. Menghasilkan seleksi manusia. Siapa yang kuat bertahan, dia akan bertahan. Siapa yang lemah, dia akan menyerah dan tereliminasi dari kehidupan ini secara gradual 1 hingga 10 tahun ke depan. Di sisa abad 21 yang tinggal 76 tahun, manusia useless eater, pemakan yang lemah, tidak produktif, tidak berguna, yang tidak relevan lagi dalam peradaban baru akan tersingkir. Gun, perang, sudah dimulai sejak 24 Februari 2022 dan akan meluas di tahun 2025 dengan perluasan epicentrum ke Timur Tengah dan kemudian di tahun 2027 ke Laut Cina Selatan yang tentu saja akan melibatkan Indonesia dalam kancah peperangan baik sebagai peserta aktif, pendamai, atau menjadi medan pertempuran. Harus ada perang sebagai katarsis, ledakan pelepasan energi bumi, penghentian entropi, pemulaian fusi dan evolusi. Gold and gasoline,
yang sudah dieksplorasi besar-besaran sejak 100 tahun lalu akan mencapai perbaruan dengan penambangan biofuel, energi terbarukan yang berasal dari berbagai tanaman. Membutuhkan lahan-lahan yang luas, saatnya sekarang hutan-hutan dihabisi, digunduli untuk diganti dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan energi baru. Inilah tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo, yang mau tidak mau ketika Indonesia secara masif dihancurkan dalam segala sektor selama 10 tahun oleh rezim zalim yang dikendalikan oleh kekuatan oligarki lokal dan global, harus menghadapi banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, harus melakukan berbagai akomodasi-akomodasi untuk mengamankan jabatannya di awal. Kabinet Merah Putih adalah strategi pertama yang dilancarkan oleh Presiden Prabowo, menggunakan adagium panem et circenses oleh Juvenal di awal abad 2 Masehi. Orang-orang lama yang mau tidak mau harus dikendalikan oleh Presiden Prabowo adalah orang-orang yang selama ini sudah dijadikan peliharaan yang penurut oleh Mulyono, yang diberi panem et circenses, roti dan hiburan dalam bentuk uang, jabatan dan fasilitas, yang mereka ini tidak bisa dilepas begitu saja karena nanti akan menjadi mantan peliharaan yang liar, yang rakus dan merusak. Pada dasarnya peliharaan itu sesungguhnya tidak loyal kepada orang, tetapi loyal kepada siapa yang memberi mereka makan. Presiden Prabowo sangat tahu itu. Pemilik lama menitipkan sebagian peliharaannya untuk terus diasuh dan diberi makan, karena mereka sangat berbahaya jika dilepas begitu saja. Ketika Presiden Prabowo belum tahu siapa dari mereka yang nanti akan mengenali pemilik baru dan yang akan loyal dengan dia. Pada dasarnya, Kabinet Merah Putih yang obesitas ini, 109 orang, adalah semacam taman safari buat Presiden Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan pengenalan terhadap peliharaan-peliharaan lama kepada pemilik barunya. Dalam bahasa militer, kabinet ini adalah ajang pembinaan. Yang bisa dibina akan dibina, yang tidak bisa dibina dan tidak bisa mengenali dan loyal kepada majikan barunya akan dibinasakan dalam bentuk pemberlakuan sprindik. Sebagian dari mereka jika sudah mengenali siapa tuan barunya akan menjadi aset bagi Presiden Prabowo untuk digunakan sebagai pembantu mengelola pemerintahan. Tantangan Perang Dunia Ketiga, perubahan dunia menuju the New World Order pasti sudah menjadi agenda besar Presiden Prabowo. Karena itu dia memilih mengakomodasi potensi-potensi pembelat dan pengkhianat dalam kabinet Taman Safari agar mereka tetap merasa nyaman, kenyang, dan tidak mengganggu persiapan menghadapi perubahan zaman yang sedang terjadi. Masalah besar dari Indonesia yang ingin saya sampaikan kepada Presiden Prabowo adalah siapa yang bertanggung jawab mengasuh 280 juta rakyat yatim piatu ketika terjadi perubahan besar-besaran dan ancaman besar yang terjadi dalam 5 tahun ke depan. Apakah sebagian dari mereka juga jika sudah mengenali siapa tuan barunya akan menjadi aset bagi Presiden Prabowo untuk digunakan sebagai pembantu pengelola pemerintahan, atau begitu saja membiarkan rakyat yang tidak mampu bertahan tereliminasi dengan sendirinya, bunuh diri, mati kelaparan di jalanan, atau saling bunuh, atau mati karena penyakit, atau hadir menyelamatkan mereka? Apakah rakyat 280 juta ini terlalu banyak bagi tanah ini? Tidak. Indonesia dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas lautan 3.257.483 km persegi dengan 17.000 pulau yang hampir seluruhnya bisa dihuni oleh manusia, masih cukup menampung 400 sampai 600 juta orang lagi tanpa berdesak-desakan, tanpa kelaparan. Asalkan negara bisa melakukan pemerataan pangan, papan, dan sandang. Berbeda dengan Cina, Rusia, Australia yang hanya memiliki 6% lahan yang mampu dihuni oleh penduduknya. Indonesia, 56% penduduknya tinggal di Pulau Jawa, sementara 62% daerah yang lain yang masih bisa dihuni manusia masih kosong tanpa penghuni. Jangan sampai potensi yang tidak banyak diketahui ini ternyata sudah diamati oleh negara lain yang membutuhkan lahan untuk memindahkan penduduknya yang kebanyakan. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Cina, yang secara bertahap sudah memindahkan penduduknya ke Indonesia dengan berbagai proyek yang sudah berjalan seperti aneksasi Jakarta dengan proyek PIK 2 hingga nanti PIK 11. Aneksasi Pulau Kalimantan sebagai kawasan hunian baru yang bisa memuat 400 juta orang dengan IKN sebagai pusat komando dan pengendali.
Aneksasi atas Papua dan berbagai potensi aneksasi lainnya menghasilkan kemungkinan adanya grand design di tahun 2030 Indonesia tinggal menjadi sejarah sebagaimana yang tertulis dalam novel intelligence Ghost Fleet, atau menjadi negara vassal state, negara yang dikuasai oleh banyak negara. Indonesia sebagai negara sudah kehilangan kedaulatannya sejak 10 tahun terakhir ini. Kedaulatan diambil oleh oligarki, para cukong yang sama sekali tidak ada pikiran sedikit pun terhadap 280 juta rakyat. Nasib 280 juta rakyat Indonesia ke depan betul-betul di tangan Allah dan Presiden Prabowo. Akan diapakan rakyat sebaya ini sepenuhnya tergantung kepada Presiden Prabowo. Untuk kita semua yang Allah berikan kecerdasan di atas rata-rata berkumpul karena kemuliaan dan keluhuran budi ingin membantu bangsa dan menyelamatkan rakyat Indonesia. Saya mengajak, mengimbau, menggunakan segenap kecerdasan dan kemampuan kita untuk membantu memikirkan keselamatan dan keberlangsungan 280 juta rakyat Indonesia menghadapi berbagai ancaman di masa 5 tahun ke depan ini. Mereka butuh makan, butuh kesehatan, butuh pendidikan, butuh iman dan takwa yang menjamin mereka selamat dan menjamin keturunan mereka selamat hingga bisa meneruskan perjuangan bangsa ini. Mari saatnya kita himpun energi dan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menyelamatkan rakyat. Presiden Prabowo bukan untuk dimusuhi, bukan untuk dilawan, karena musuh kita, lawan kita hanya 2, Mulyono dan Fufu Fafa. Pusatkan energi peperangan kita kepada 2 orang itu. Pusatkan energi perjuangan untuk membantu menyelamatkan rakyat. Bersama Allah kita bisa menjadi pasukannya untuk menyelamatkan umat, bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih. Luar biasa ya. Unfortunately saya komputernya bermasalah, jadi saya catat di HP saya beberapa istilahnya ya, keyword ya. Menarik ya Dok ya. Terima kasih Dr. Diva sudah membacakan ini sambil saya melihat tuh. Kalau saya disorot agak simbang nggak dengan itu? Karena itu shining di sana soalnya. Gitu. Di sana red shining ya. Ini blue, jangan sampai blue blue dark ya kan. Ya, saudara sekalian, itu yang disampaikan Dr. Diva tadi ya. Dok, saya bisa pinjam sebentar. Boleh. Ya, jadi ada beberapa hal yang nanti saya akan bacakan lagi ya dalam kesempatan yang berbeda ya. Dengan intonasi seperti orang baca puisi. Luar biasa. Ini ada Vassal State, Epicentrum Perang Dunia III, The New World Order ya. Luar biasa. Ya, buat saya ini Dok ya. Boleh. Nanti biar saya bisa bacakan. Boleh. Dan dokter kan sudah tahu isinya apa. Pertanyaannya adalah dari mana kita mau mulai? Tapi saya mau dari kalimat terakhir saja. Itu kalimat yang paling penting itu. Saya mau bacakan kalimat terakhir gitu. Jido, apakah kita mau buka video yang baru ataukah ini dilanjutkan dulu? Lanjutkan. Oke. Kamu nggak usah santai aja. Oke ya, ini menarik kalimat terakhirnya ya. Mari saatnya kita himpun energi dan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menyelamatkan rakyat. Presiden Prabowo bukan untuk dimusuhi, bukan untuk dilawan. Karena musuh kita, lawan kita hanya 2, Mulyono dan Fufu Fafa. Pusatkan energi peperangan kita kepada 2 makhluk itu. Pusatkan energi perjuangan untuk membantu menyelamatkan rakyat. Bersama Allah kita bisa menjadi pasukannya untuk menyelamatkan umat, bangsa dan negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Dok, ini perkara serius pernyataan terakhir ini. Kok musuh kita cuma Mulyono sama Fufu Fafa? Bisa dieksplor. Ya, karena begini, jadi Presiden Prabowo ini kan seperti yang tadi kita sampaikan di awal, baru 9 hari. Cuma memang gini ya, jadi saya ingin mengulang karena ada sebuah kajian saya secara behavioral neuroscience yang sangat penting ya, mengenai bagaimana kita bisa mengenali seseorang. Itu dari karakter, kemudian dari empirical,
bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman. Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini kan orang yang kalau secara kepribadian itu kombinasi antara kolerik dan melankolik. Nah ini penting sekali ya. Kita punya presiden kolerik dan melankolik. Jadi kolerik itu apa? Kepribadian itu ada 4 lah kurang lebih ya. Tapi bisa kombinasi. Pertama tuh kolerik. Apa kolerik tuh pemimpin gitu. Leader, singa, lion gitu ya. Kemudian plekmatik itu orang yang cenderung santai. Kemudian melankolik. Ya, kemudian sanguin. Sanguin tuh orang yang dikendalikan oleh darah gitu ya. Jadi gampang panas gitu. Mut-mutan lah. Ya, emosi sangat dikendalikan oleh emosi. Terus melankolik. Nah, pada dasarnya setiap orang itu nggak tunggal secara kepribadian. Dia bisa kombinasi. Nah, kalau saya dari sisi behavioral neuroscience saya melihat dari Pak Prabowo ini, beliau itu kombinasi antara kolerik dan melankolik. Dan kayaknya juga kalau lihat pakai ilmu Bazi dan sebagainya gitu ya, itu kan beliau ini kan lahir di Sio Kelinci gitu kan. Jadi memang berkecenderungan untuk lembut hatinya begitu kan. Tapi kontras. Iya, paradoks itu tadi. Jadi ada sebuah alasan juga ya kenapa kok beliau menulis buku itu Paradoks Indonesia. Jadi kita juga harus siap-siap untuk menghadapi presiden yang berkelakuan paradoks. Karena antara kolerik dengan melankolik itu kan kayak kutub utara sama selatan ya. Kanan sama kiri. Kalau orang kolerik itu kan cenderung tegas, bengis. Tapi sebaliknya beliau itu melankolik gitu. Punya kucing kesayangan namanya Bobby Kertanegara. Bahkan sebagai anggota keluarga yang diboyong pertama kali pada saat beliau udah jadi presiden, itu kan sangat melankolik gitu orang itu. Tapi di sisi lain Bobby Kartanegara, saya ada Lucy. Berarti Lucy Kebon Jeruk saya. Saya di rumah Bobby Tebet Negara berarti ya. Oke, silakan. Ya, jadi itu ya orang yang suka pet dan pet itu suka sama orang itu biasanya orangnya memang cenderung melankolik. Ya, senang sama binatang peliharaan dan betul-betul sangat kevoelig gitu ya bahasa Belandanya. Sangat sayang benar gitu seperti anggota keluarga itu. Dan tetapi kalau kita lihat beliau sebagai mantan jenderal pada waktu kita juga punya kurang lebih pengetahuan lah mengcapture bagaimana Pak Presiden Prabowo itu pada saat masih menjadi Danjen Kopassus dan sebagainya itu kan kelihatan sekali beliau itu kolerik ya memimpin. Sebab kalau nggak kolerik nggak bakalan jadi komandan palingnya gitu ya. Jadi ini ada paradoks di sini. Nah itu sangat bagus seandainya beliau bisa menggunakannya sebagai sebuah energi, sebagai sebuah kekuatan untuk bisa mengendalikan segala situasi yang saat ini benar-benar carut marut gitu. Jadi kayak ibarat kata 10 tahun itu orang pada berpesta pora, meninggalkan piring-piring kotor dengan segala macam makanan yang udah basi segala macam, dan udah habis-habisan utang pula karena yang dimakan itu nggak dibayar 10.000 triliun lebih bahkan kan. Nah itu tuh beliau itu ngadepin kayak gitu di meja messy, berantakan, piring kotor nggak karu-karuan, tambah utang lagi dari. Dan yang ikut pesta itu masih ikut dia. Masih ikut, bahkan kalau nggak salah 75%, dan itu harus seperti yang tadi saya bilang. Mereka itu peliharaan yang kebayang nggak sih? Yang begitu sudah luar biasa diberi segala macam uang, fasilitas dan segala macam. Terus kemudian mereka tiba-tiba dilepas gitu. Sementara mereka adalah peliharaan yang sangat kuat. Karena mereka sudah secara 10 tahun itu mereka sudah memelihara kekuatan itu kan. Sudah masing-masing sudah punya pasukan dan segala macam. Dan sementara ini masih loyal sama majikan lamanya kan. Masih loyal sama pemilik lamanya gitu. Karena pemilik lamanya itu masih dapat backup kan dari para oligarki yang juga masih wait and see kan kepada Presiden Prabowo nih. Mereka mau tentu saja nih orang-orang kan nggak ada yang loyal dengan orang kan, termasuk oligarki sekalipun. Oligarki ini tentu saja ya dalam masa-masa hari-hari sekarang ini kan semua orang itu masih wait and see. Begitu juga dengan Presiden Prabowo. Tapi saya yakin Presiden Prabowo itu kan sudah mempersiapkan diri menjadi presiden itu kan sejak 2014. Artinya pada saat itu beliau kan nggak kosongan. Udah siap-siap dong jadi presiden. Udah siap-siap dong dilantik. Ya kan? Pasti beliau itu udah punya blueprint, udah punya grand design, udah punya rencana-rencana segala macam. Maju lagi di 2019. Udah siap, bahkan waktu itu kan kita semua tahu ya bahwa
situasi di 2019 itu kan paradoks dengan yang terjadi di 2024 kan. Makanya waktu itu dia dicurangi, sekarang dia mencurangi kan gitu ya. Ya itulah politik gitu. Kita kan juga nggak bisa membenci orang gara-gara perbuatan yang dilakukannya pada saat sekarang. Karena we never knows siapapun yang maju, apakah dia mencurangi atau dicurangi. Dalam politik Indonesia yang sekarang ini zero sum game ya. Betul. Artinya kita nggak pernah ngerti dalam situasi politik Indonesia seperti sekarang, bahkan situasi politik dunia sekalipun, itu kan kita nggak pernah bisa menggaranti apakah orang ini ketika maju benar-benar pure, lurus, jernih, bersih. Nggak mungkin. Dalam yang namanya dunia politik nggak mungkin kan gitu. Jadi ketika di 2019 banyak orang sedih dan segala macam, kemudian kecewa karena Presiden Prabowo masuk kabinet 5 tahun, walaupun itu saya juga tahu reasonnya secara empirical base ya. Tahu reasonnya kenapa beliau masuk ke itu. Tapi itu nanti ya kita bahas sekarang. Jadi sekarang ini sebenarnya kita baru bisa meraba apa yang bakal dilakukan sama Presiden Prabowo, dan buat saya itu menarik karena benar-benar menunjukkan betapa melankoliknya beliau gitu loh. Tiba-tiba aja bawa pasukan kabinet Taman Safari ini kemana tuh, ke Akmil Tidar. 4 hari. Itu kan melankolik sekali itu. Karena pengalaman beliau sangat berkesan sekali yang membentuk kepribadian beliau di masa menjadi Akmil di situ, masa tentara, dan beliau mengajak ini anak buahnya yang belum ketahuan gitu kan, putih merah birunya apakah bakal loyal dan seterusnya belum ketahuan. Masuklah ke Kawah Chandra di muka 4 hari gitu kan, dengan segala macam. Kenapa? Supaya dia tuh pengen ini I'm your new boss gitu. Saya tuh bos baru kalian, saya jenderal, saya militer. Kalian harus segera mengenali saya. Karena 10 tahun kalian itu punya majikan yang gak karu-karuan. Backgroundnya gak jelas, pendidikannya gak jelas, meng-guidance kalian sebagai pemimpin juga gak jelas gitu kan. Sekarang nih saya nih. Makanya kemarin kan saya perhatiin waktu pidato selama 4 hari memberikan arahan dan kepada anak buahnya ini kan benar-benar saya loh, Jenderal Prabowo nih, ya kan, dan saya wonder ya dalam beberapa bulan kayaknya kontribusinya Dr. Terawan nih, beliau amat sangat sehat sekarang buat saya dibandingkan waktu kampanye beberapa bulan yang lalu sebelum beliau sehat betul. Ingin tunjukin sekaligus ingin menunjukkan kepada banyak orang yang meragukan, termasuk saya ya. Karena main dia lagi sehat soalnya. Tubuhnya juga sehat sih. Ya enggak, karena mainnya udah sehat ya. Karena betul. Mainnya sehat, makanya tubuhnya jadi ikut ya. Dan kayaknya ada pemeliharaan kesehatan yang spesial dari Dokter Terawan sepertinya. Jadi saya kan melihat sekali dari mata seorang dokter ya, bahwa kesehatannya Pak Presiden Prabowo pada saat kampanye itu rendah sekali. Rendah sekali. Sekarang tuh beliau dan emosionalnya juga tinggi. Emosinya juga ya sangat enggak. Nah sekarang ini beliau udah steady. Cita-cita yang udah belasan tahun udah tercapai. Cuma sekarang ini beliau dalam kondisi yang saya tidak sepakat kalau dibilang insecure apa tidak confident, saya nggak sepakat. Cuma beliau ini ngadepin itu tadi loh, peliharaan yang dilepaskan begitu aja selama 10 tahun. Dan itu adalah orang-orang yang bayangin aja kalau dilepas nggak diambil bisa nggak mengkudeta dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak ngerusak kandang nanti dia. Itu satu. Kedua juga beliau ini belum tahu mana kawan mana lawan kan. Belum tahu dari semua orang ini itu siapa yang akan loyal sama dia itu kan nanti time will tell kan. Tapi sekarang beberapa hari dia belum tahu. Gitu. Jadi dia hanya ingin memberikan semacam kenyamanan dari peliharaan ini. Aku nggak ganggu kalian, aku mengakomodir kalian, tapi tunjukkan dong gitu dalam beberapa bulan ke depan. Saya yakin dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan beberapa dari mereka akan nggak sanggup untuk menjadi anak buahnya Presiden Prabowo. Ya bayangin aja karena high pressure gitu ya. Pasti high pressure dan memang sengaja untuk melakukan itu dan nggak akan kuat bertahan karena apa? Beda sekali kan karakter dari tuan lama dengan tuan baru ini kan beda banget. Kalau tuan lama itu kan memang ya karena memang dia menggunakan filosofi biarin aja semua orang makan semuanya sendiri, abisin ngambil semaunya sendiri, nggak ada aturannya. Ibarat kata kalau kita makan tuh tangan kanan makan, tangan kiri makan, piring orang dimakan dan segala macam. Sekarang
Tuan baru ini orang yang pasti akan menggunakan militerismenya dia gitu kan, disiplin dan segala macam, tipikalnya dari Presiden Prabowo gitu kan. Itu pasti sebagian akan rontok. Nggak akan sanggup. Terjadi seleksi alam dengan sendirinya. Lalu sebagiannya kan yang cari aman, ya tentu saja akan mengubah diri kan, melakukan mutasi genetik secara cepat. Karena dia mau tetap bertahan. Nah itu kan akan menjadi aset kan buat Presiden Prabowo kan. Orang-orang yang memang sebenarnya aset gitu loh. Sebahlil sekalipun itu kan juga aset toh. Sebahlil-bahlilnya pun sebenarnya kan aset kan. Kita kan ngelihatnya itu bukan. Otherwise Anda jadi keset. Iya. Jadi nggak gini, kalau melihat orang, kalau kita lihat dari ilmu behavior itu kan nggak bisa hitam putih ya. Misalnya contoh ya, kita nggak sebut orang lah. Sebut aja inisialnya BAHLIL gitu ya. Ya, itu kan. Saya kagum loh sama orang ini. Saya kagum loh, artinya gini, orang dengan inisial BAHLIL gitu. Kita nggak bilang bahlil ya? Bukan, BAHL ini sebagai case study ya. Saya kagum loh sama orang itu. Sampai saya bertanya-tanya sama orang-orang deket dia gitu, yang tahu sejarahnya. Ini anak-anak kampung, desa, dengan orang pendidikan orang miskin banget, dengan yang nggak karu-karuan pendidikannya, SD nggak jelas kayak gitu ya, sampai kuliah gitu ya. Itu bisa loh jadi menteri gitu kan? Terlepas dari apapun yang dia lakukan kan. Lagi sibuk S3 pula. Dapat S3 pula, 1,5 tahun pula kayak gitu. Apapun yang dia lakukan. Dan orang percaya lagi. Dan orang percaya kan. Dan orang percaya. Itu yang paling penting loh. Dan dia berkuasa loh gitu kan. Dia berkuasa loh gitu. Dia ketua umum partai nomor 2 terbesar. Loh, dia bisa loh somehow. Coba bayangin, dia bisa menjadi ketua umum Golkar. Bayangkan. Jangan-jangan dia bisa menentukan hidup kita juga, jangan-jangan. Loh ya, artinya itu kan, itu orang hebat kan, terlepas dengan segala macam kontroversinya. Karena inilah paradoks Indonesia tuh, kalau mau jadi tokoh harus kontroversial. Mau jadi influencer, mau jadi apapun sekarang di Indonesia tuh harus kontroversial kan. Kalau berani banget. Berani banget, ngaco banget, nggak tahu aturan. Kalau pinter banget. Pinter banget, bodoh banget. Kalau jadi lawak banget gitu ya. Kan begitu ya, jadi ya udah. Walaupun ada yang mantan pelawak di sana nggak dipakai itu. Inisialnya? Kita nggak bilang inisialnya ya, sebut saja dia. Lupa lagi namanya siapa. Tapi ini ya serba paradoks. Dari daerah-daerah yang mirip Bahlil juga. Gitu ya. Oh itu yang suka pakai sorban. Oke Dok, teruskan Dok. Apa nih pertanyaan? Iya, jadi paradoks ya. Paradoks. Jadi kita lanjutkan tadi kan. Jadi ada poin yang menarik dari dokter. Dokter berbeda sama orang yang mengatakan bahwa Prabowo ini tidak confidence. Bagi dokter Prabowo confident, very confident. Cuma dia pengen tahu nih Taman Safari ini ya. Dia nggak mau lepas. Kalau dia lepas jadi hewan liar nanti. Oh iya. Karena itu dia akan tahu. Selama 6 bulan pertama dia akan tes mana yang akan loyal padanya dan mampu dan mau bekerja, mana yang kemudian loyal tapi nggak mampu bekerja atau tidak loyal sama sekali. Nah ini dokter meyakini itu dari faktor apa? Empirical ya. Dari silakan. empirical ya. Jadi sebenarnya saya bukannya happy atau enggak, cuma secara ini ya dalam preferensi saya. Ini kita bicara fakta, empirical base ya. Indonesia itu 79 tahun. 79 tahun itu 32 tahun presidennya jenderal militer. Tambah lagi 10 tahun presidennya militer. 42 tahun ya. Dari 79 tahun. Berarti lebih dari 79 tahun, 42 tahun. Dan kita bisa compare antara 42 tahun bagaimana keamanan, bagaimana ketentraman. Saya bukan memuja-muja Soeharto, bukan. Tapi faktanya saya lahir dibesarkan hingga dewasa di dalam masa pemerintahan Soeharto. Tentu saja itu secara bawah sadar saya menyukai keadaan tersebut, ya kan? Saya menyukai keadaan tersebut. Saya sekolah di sekolah yang
di sekolah yang sederhana, tetapi saya bisa menjadi seperti sekarang. Oke. SD, SMP, SMA semuanya tertata dengan baik, nggak seperti sekarang yang nggak karu-karuan. SD, SMP. SD, SMP. Pasti yang mulai banyak nasi SMP itu ya. SD. Wah, SD kacau nih. Ya oke, teruskan. TK. Oke. Ya artinya jadi itu bawah sadar ya, bawah sadar saya sebagai generasi, kita nih generasi apa sih? X ya? X. Kita bukan. Generasi Oh iya X ya kita Ya, X kan, X yang dibesarkan dalam sebuah situasi yang pemerintah itu bahkan menterinya aja kita apal dan kita tahu. Kita di atas baby boomers tuh apa ya? X ya. X, X ya. Okay. Kita itu bayangin ya, waktu SD inget nggak? Kita diminta untuk menghafal nama menteri-menteri. Dan saya hafal. Dan hafal. Iya. Dan kita pun tahu latar belakangnya. Iya. Benar-benar zakon kabinet gitu kan. Iya. Nah sebetulnya itu kekecewaan saya dari Presiden Prabowo nih, kekecewaan pertama ya. Saya wonder, kenapa ini kok taman safari gitu kan. Saya berharap beliau itu mengikuti mantan mertua beliau gitu kan. Yang benar-benar menjadikan zakon kabinet. Tapi ini saya boleh dong berharap ya. Secara empirical base ya. Iya. Ya karena ya bagaimanapun pendidikan militer itu adalah pendidikan terbaik di dunia kan. Iya. Makanya kalau di negara-negara maju seluruh warga negaranya itu kan wamil kan, wajib militer kan. Iya. Nah itu kan sebagai sebuah hal yang fondasi yang sangat bagus untuk warga negaranya kan. Artinya pendidikan militer itu yang terbaik. Makanya saya sebenarnya juga berharap nih, jangan sampai saya halusinasi ya, berharap bahwa pada titik tertentu pada beberapa bulan, maka secara berangsur-angsur Presiden Prabowo akan membuat kabinetnya itu menjadi zakon kabinet. Ya bahkan dalam prediksi saya berkemungkinan besar Pak Anies Baswedan masuk. Is it? Pak Ganjar Pranowo masuk. Pak Mahfud FD masuk. Kenapa saya ingat apa yang beliau sampaikan, bahwa saya akan merangkul, saya akan memasukkan semua orang-orang itu ke dalam kabinet saya. Dan saya juga nggak akan heran seandainya Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo atau Pak Profesor Mahfud ditawari, mereka pasti akan mau. Is it? Iya. Hypothetical ya. Empirical base ya. Iya. Empirical base. Ini berarti dua vice versa ya. Alasannya kan harus bolak-balik ya. Ya. Apa alasan Prabowo untuk misalnya merekrut Anies, ya kan? Dan kualitas apa yang kemudian cocok untuk orang seperti Anies, ya kan? Posisi apa yang cocok untuk kualitas seperti Anies? Ya? Kedua, apa alasan Anies sehingga dokter secara hypothetical mengatakan Anies akan terima itu? Silakan itu dari dua sudut pandang itu. Variabel-variabel ya. Variabel-variabel. Presiden Prabowo secara usia, menurut saya tidak punya ambisi untuk maju lagi di 2029. Is it? Ya, secara usia ini kan kita bicara empirical base ya. Kita bicara dari satu variabel ke variabel yang lain. Jadi 5 tahun ini ada pertarungan. Dia akan 78 tahun ya. Ya kita nggak bicara Presiden Joe Biden ya. Kita bicara Presiden Prabowo yang seorang yang sangat kayak habis-habisan energinya beliau pada saat menjadi jenderal. Beliau banyak menghadapi pertempuran dan segala macam. Jadi itu resources yang habis-habisan pada waktu itu gitu. Ya kan? Sehingga saya tidak membayangkan bahwa secara physically beliau akan maju di tahun 2029 atau ya. Jadi ini adalah sebuah pertarungan yang hebat sekali untuk beliau untuk menghasilkan legacy. Dan saya kalau lihat dari backgroundnya keluarga beliau, latar belakang pendidikan dan sebagainya, legacy amat sangat penting. Dan orang-orang seperti beliau ini, legacy itu bukan dari infrastruktur, dari bangunan dan segala macam, bukan. Legacy itu adalah value. Dan beliau ini orang yang jenius, sangat suka membaca, dan saya pasti tahu genre bagaimana legacy itu. Value sama nilai. Ya paling tidak yang paling mengesankan adalah beliau hafal nama-nama delegasi yang datang tanpa melihat teks gitu ya. Bukannya pakai teleprompter.
Kayaknya enggak kayaknya. Enggak ya? Ya. I don't know exactly. Jangan-jangan ada teleprompter ya. Itu lupa ya. Sorry ya. Itu teleprompter. Tapi terkesan dia mengingat loh. Terkesan. Mengingat dan ya menghafal, mengingat dan terkesan. Tapi I don't know exactly. Nanti dibilang kita memuja-muji lagi. Silakan terus. Enggak, saya juga ya gitu. Artinya kalau pada kesempatan yang lain saya mau mengkritisi dan segala macam. Saya punya resources untuk mengkritisi beliau selama 5 tahun gitu. Karena saya dalam posisi saat ini, saya juga sudah bilang kepada banyak orang bahwa saya tidak menjadi oposan. Saya tidak menjadi oposisi, tapi saya menjadi ilmuwan yang kritis dan tajam. Karena saya juga ingin... Kalau sama Mulyono oposan? Kemarin. Bukan omosan, musuh. Lawan. Tapi untung dokter nggak pernah dipanggil ke Bareskrim. Oke, teruskan. Bukan kepada orangnya ya. Iya. Bukan pada behavior, perilaku. Kepada perilaku dan kepada dampak kehancuran dan kita nggak ada urusan sama orangnya. Iya, kita nggak ada. Makanya Mulyono kan. Iya. Ada lagunya kan, Mulyono. Engkau sumber segala apa lagu Mulyono ya dari Ariati. Oke, silakan. Jadi kalau saya sih lihat ya orang-orang seperti beliau ini akan ingin sekali meninggalkan Gading gitu kan. Sebuah legacy yang bukan Gading, bukan kalau orang yang pengetahuan backgroundnya itu sangat rendah. Itu selalu berpikir bahwa legacy itu adalah sebuah bangunan. Ya enggak. Tapi kalau orang yang Maslow-nya itu udah tinggi, ya, sudah eksistensi dan sebagainya, pasti dia ingin meninggalkan value. Dan kemarin kita menghadapi orang yang masih basic need, ya kan? Masih basic need sekali, gitu kan? Jadi dia melihat legacy itu jembatan, pelabuhan, jalan tol, gitu. Ya, seperti itu kan. Kalau orang-orang harapan saya, orang-orang, tapi ini kan intak ya, artinya jati diri beliau itu kan DNA-nya itu kan kuat sekali. Saya yakin. 5 tahun ini beliau akan gunakan sebaik-baiknya untuk membuat legacy dan bentuk value, nilai. Maka dari situlah orang-orang seperti Pak Anies ya dan lain-lain itu akan sangat cocok untuk masuk di dalam kabinetnya beliau. Seandainya once ya setelah peliharaan ini bisa diseleksi dengan dalam beberapa bulan, kemudian barulah dia akan menghasilkan zakon kabinet gitu ya. Bukan lagi second kabinet ya kan? Zakon kabinet sekarang second kabinet dulu. Gitu. Jadi saya nggak utopia, saya nggak distopia, saya nggak halusinasi dan delusi ya. Ini empirical base, scientific base ya. Berdasarkan dari variabel-variabel behavioral, kemudian variabel-variabel historical dan sebagainya. Kita bisa menjalin sebuah Dokter yakin asumsi. Orang seperti Prabowo itu masih memelihara objektivitasnya? Ya sih. Masih orang yang objektif itu kalau tidak mengalami gangguan jiwa dan cerdas, maka dia akan mampu untuk melakukan segala penilaian itu secara objektif. Emosi gimana? Emosi objektivitas ya orang tidak gila, tidak gangguan jiwa, tapi kalau dia emosi kan kadang-kadang nggak objektif dia. Itu dia. Jadi kalau kita lihat ya selama ini Presiden Prabowo ya yang kita lihat selama ini ya di media itu orangnya impulsif gitu kan, berkata-kata keras gitu, kemudian tampak temperamental. Itu adalah hasil dari perpaduan kepribadian kolerik dan melankolik. Iya, jadi orang yang punya kepribadian kolerik dan melankolik itu tuh ada kebengisan dalam tanda kutip ya. Misalnya kayak gimana ya? Jadi misalnya nih, seandainya zaman dulu, bukan sekarang. Orang tua yang cenderung kayak ngasih punishment sama anaknya tuh, ayo, misalnya anaknya nakal, zaman dulu ya, ayo nunduk. Celana dibuka, pantat langsung dikaplok sama sama itu ikat pinggang kayak sendal jepit kayak gitu sapu lidi kayak ya. Itu bukan karena dia benci atau dia jahat sama anak kan, ya kan? Memang itu bengis ya kan, tapi itu sebenarnya adalah wujud rasa cinta dan care dia sama anak itu kan gitu loh, sama anaknya itu kan ya. Walaupun kemudian budaya berubah, peradaban berubah sehingga tidak banyak lagi orang tua yang memperlakukan anaknya seperti itu. Kayak guru-guru zaman dulu deh. Alhamdulillah saya nggak ngalamin ya. Guru-guru zaman dulu di sekolah-sekolah zaman dulu itu kalau anak muridnya nakal diapain? Ayo taruh tangan. Gebuk pakai mistar satu-satu. Pakai mistar yang 1 meter loh. Itu kayak saya inget tuh kakak-kakak saya ngalamin. Saya alhamdulillah enggak.
Itu apakah itu kebengisan kan? Tapi apakah guru itu melakukan itu dengan karena dia punya jiwa kejam dan sebagainya? Enggak kan? Karena dia care. Dokter Tifa kan gurunya Pak Harun kan. Pak Harun guru Budi kan. Bu Ani guru Wati. Pak Harun bapaknya Pak Refli Harun. Ya seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya kalau kemudian kita ekstrapolasikan sekarang, saya tuh nggak lihat Pak Prabowo itu orang yang benar-benar bengis, sebagaimana yang kita pikirkan beliau impulsif, suka marah dan segala macam. Yeah. Dari mana kita bisa lihat? Dari bagaimana interaksi antara Pak Presiden Prabowo dengan Mas Didit tuh loh. Oke. Kita harus lihat itu ya. Mesra banget gitu ya? Iya. Iya. Itu mesra banget. Iya. Mesra banget, dan itu perilaku Mas Didit itu hasil didikan orang tua yang amat sangat mesra loh. Nggak banyak loh anak yang begitu dengan orang tuanya, dan itu kefull gitu ya. Iya. Nggak bisa ditutupin, nggak bisa di pura-purain. Iya, itu benar-benar kayak yang keluar dari hati gitu. Bahasanya itu adalah bahasa hati. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik kepada orang tua yang menghujani anaknya itu dengan harta benda, kemewahan, jabatan yang didapat dengan instan, ya. Anak yang nggak ngerti apa-apa, ngangong-ngangong dikasih jabatan wali kota misalnya, ya kan? Anak yang ngangong-ngangong di negara Konoha itu ya? Di negara Konoha itu, apakah itu wujud kasih sayang orang? Enggak, itu menjerumuskan. Itu jahat sama anak. Ya saya membayangkan ya. Dan interaksi Fafa ketika sidang kabinet atau apa dia merasa nyaman karena pertama dia tidak dikasih peran, dia duduk doang kan. Saya membayangkan kalau misalnya dalam suatu lingkungan seperti itu, ngomong kita nggak berani, kita nggak pede, bercanda pun kita nggak berani, yang kita hadapi orang-orang tua semua. Kecuali kalau peserta diskusinya bahlil semua ya. Ya kan, kalau bahlil semua dia pede banget mungkin ya. Makanya kemarin 2 kali acara dia madol duluan kan. Iya. Pulang duluan kan, karena dia nggak ngerti mau ngapain kan di situ. Pertama nggak ngerti, maksudnya tidak hanya nggak nyaman yang paling penting. Nggak ngerti, nggak nyaman, nggak betah dan segala macam. Dan dia sudah terbiasa untuk berlaku semaunya sendiri. Kayaknya value di keluarganya dia yang mengasuh dia itu kan juga semaunya sendiri gitu kan. Sehingga itu kebawa kan kemana-mana gitu. Alasannya kemarin aja madol dari dari acara di Akmil itu kan. Iya. Karena dia mau bagi-bagiin buku, coba itu kan yang nggak kebayang gitu kan. Ada seseorang yang bahkan bosnya belum keluar, belum selesai acaranya, dia duluan dan dia tuh main gitu kan. Main untuk kampanye gitu kan. Makanya jadi kalian yang mendukung Fufu Fafa ya kan, kalian sedang menyiksa dia. Iya. Bener, lagi tersiksa dia. Dia itu hanya pede kalau dia datang kemana-mana, ke gorong-gorong, ke terowongan gitu kan, yang seremonial sifatnya. Tapi begitu sidang kabinet, itu hal yang paling dia benci berjangan-jangan. Itu stres banget itu. Saya mudah-mudahan dia nanti dalam beberapa bulan udah capek, udah bosan main-mainan jadi wapres ya, mudah-mudahan ya. Dan dia mengundurkan diri gitu. Daripada dimaksudkan kan. Dan kalau ngelihat dari sisi paradoksnya Presiden Prabowo, jangan-jangan dia akan sengaja melakukan itu. Sampai si anak ini sendiri yang saya nyerah, bosen, mau pulang gitu kan. Seperti seorang dewasa yang masih main Tamiya gitu kan. Tapi dia minta sanguin gede kalau dia mau katanya pulang nggak mau lagi. Saya konversi berapa tahun, 4 tahun jabatan saya tersisa sekian katanya. Nggak apa deh. Udah dia minta berapa kita kasih aja deh. Saya sih kayaknya mau aja deh. Dok, apalagi yang ingin dokter sampaikan karena kita kan punya agenda untuk Dewan Perwakilan Daerah ya. Ini apalagi yang soal 3G itu ya. 3G, Gun, germ, gold and gasoline ya. Kita tahu bahwa yang sering di underlining oleh Prabowo itu adalah geopolitik ya. Geopolitik ya. Kalau Gatot bilang asymmetrical war itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Dokter juga menyinggung soal bagaimana negara ini masih mempunyai berapa persen, 60% yang masih bisa ditempati. Tidak seperti negara-negara seperti China dan lain sebagainya yang hanya 6% saja. Karena itu kebutuhan dia tidak hanya mengekspor barang tambang, mengekspor
barang-barang, tapi orang Ekspor juga, manusia, ya. orang juga diekspor sama dia. Bahkan jangan-jangan di antara mereka itu sudah ada yang jadi kepala daerah. Bisa jadi ya, Jangan-jangan gitu ya kan, karena dia bisa ya. menghapus jejak, belajar bahasa yang baik dan lain sebagainya, tanpa menghilangkan respek kita terhadap saudara-saudara kita yang sudah memang lahir dan besar di sini. Kan katanya etnis China itu yang berasal dari China daratan itu sudah 20% di Indonesia, which is itu the largest, the biggest number in the world, ya kan? Paling besar, 20%. Apa yang ingin dokter harapkan dari pemerintahan Presiden Prabowo bisa bila melihat fenomena ini? Jangan lupa, Fufu Fafa hari pertama langsung terima Vice President China kan? Ya. Oke, silakan dok. Oke, saya titik tolaknya tuh di tahun 2018 ya. Ketika Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa tahun 2030 Indonesia sudah hancur berdasarkan dari novel intelligence ini, Ghost Fleet. Nah, gara-gara novel inilah saya kemudian sampai ngambil S3 sosial politik. Oke. Walaupun sesungguhnya udah bertahun-tahun saya udah belajar secara otodidak ya. Sekarang masih? Saya ngambil, seharusnya saya bisa lulus tahun ini, tapi saya nggak mau ikut-ikutan Bahlil. Kasihan alma mater saya. Universitas Pajajaran. Saya mau benar-benar jadi doktor ilmu sosial politik yang benar gitu loh. Jadi saya urungkan niat saya untuk lulus cepat. Pertanyaannya ada apa dokter dengan Bahlil? Kok kelihatannya dari tadi Bahlil. Saya terobsesi dengan Bahlil. Oh jangan. Begitu ya Bahlil ya. Saya terobsesi. Bukan karena perilaku-perilaku yang tidak sebiasanya itu kan sebagai orang yang belajar behavioral neuroscience kan menarik ya gitu kan, menarik ya buat saya. Oke, balik lagi ke 2018. Jadi nih karena beliau mengatakan itu dengan sangat percaya, makanya karena itu kemudian saya lakukan kajian. Sekarang secara formal, geopolitik secara formal, benar bahwa memang dunia ini itu ada siklusnya ya untuk terjadi perang dunia ketiga. Saya mengingatkan bahwa di abad 20 itu sudah 2 kali terjadi perang dunia, pertama dan kedua. Dan waktu-waktunya itu memang kayak semacam ada sebuah siklus waktu ya, per 50 tahun sekali gitu kan. Dan itu udah terjadi. Lalu di kita di sekarang ini abad 21 kita udah 24 tahun. Why not nggak terjadi perang dunia? Udah jadwalnya gitu kan. Udah jadwalnya. Dan kenapa perang itu harus terjadi? Ya memang perang itu selalu terjadi sebagai bagian dari peradaban manusia. Kalau di pidato saya yang tadi saya sampaikan kan sebuah katarsis energi untuk menghasilkan sebuah tata kehidupan baru. Nah, masalah tata kehidupan baru ini kan sudah dijadwalkan juga, sudah diagendakan, the Great Reset. Kita ingat waktu Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? The Great Reset. Negara-negara yang lama dihancurkan, negara-negara baru dimunculkan, termasuk Indonesia, ya kan? Nah, sekarang ketika The Great Reset itu mau diledakkan, mau dijadikan sebagai sebuah peradaban baru kan? Itu kan butuh. Jadi dari 200 negara yang ada di dunia, itu nggak semuanya layak untuk ada di abad 21 dan seterusnya. Maka nanti akan ada negara-negara yang hancur, akan ada negara-negara baru yang muncul, akan ada negara-negara yang di-squeeze, di-merge jadi satu negara, atau ada negara yang dipecah. Dan kalau saya menelaah, menganalisis dari novel yang disukai sama Presiden Prabowo, dan sampai hari ini beliau tidak menganulir loh. Enggak benar. Beliau malah bilang pada kesempatan pidato pada beberapa tahun yang lalu, beliau bilang ini adalah working scenario. Working scenario. Apa itu namanya? Predictive programming, bahasa ilmiahnya ya, predictive programming. Jadi segala sesuatu yang terjadi di depan itu sudah didesain jauh-jauh hari. Termasuk adanya Perang Dunia Ketiga yang sekarang udah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Sekarang hari-hari ini udah meluas ke Timur Tengah kan? Hari-hari ini udah meluas ke Timur Tengah dan sebentar lagi ya, kata Bu Kony juga confirm kan, sesuai dengan yang dilakukan kajian-kajian oleh para ahli geopolitik, bahwa Perang Dunia Ketiga akan meluas di Laut Cina Selatan. Itu jadwalnya antara 2025 sampai 2027. Itu kan ada pada saat Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia. Laut Cina Selatan berarti kita antara menjadi peserta aktif, atau kita menjadi pendamai, atau kita menjadi medan pertempuran gitu kan.
Kalau di buku Ghost Fleet kita menjadi medan pertempuran. Kita ini menjadi medan pertempuran. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang buat saya ya memang ini adalah sebuah keniscayaan Dan dunia. saya pernah dengar langsung dari Prabowo, kita itu memang akan menjadi yang namanya battlefield. Medan pertempuran Iya, kan? Ya. antara kekuatan blok barat sama blok timur itu. Betul, terjadi. Tapi nanti mereka meninggalkan kita dalam keadaan kondisi porak-poranda gak keruan gitu. Ya, sama Oke. persis seperti Iya. ya makanya beliau kan Iya. sangat percaya ya. Jadi benar ya germ. Iya. Kuman, virus kan Iya. udah terjadi. Iya. Sama seperti waktu awal abad 20 terjadi pandemi besar-besaran flu burung, ya Spanish flu namanya, dan kemudian diikuti dengan Perang Dunia Pertama. Lalu 10 tahun kemudian terjadi Perang Dunia kedua kan. Sekarang kita udah mulai dengan pandemi kan. Iya. Entah itu pandeminya bersifat natural, bersifat non natural, bersifat artifisial dan sebagainya, entah terjadi pandemi. Oke, dan dampaknya sudah kita rasakan. Sudah kita pokoknya. rasakan. Maka jadwal berikutnya apa? Ya perang, kan benar terjadi kan? Perang setempat di Eropa, Ukraina sama Rusia, sekarang meluas pada perang Timur Tengah, sekarang akan meluas ke Laut Cina Selatan karena ini Taiwan sama Cina udah ada pada depan. Kapal-kapal nuklir udah nongkrong di sana tuh, di Guam udah nongkrong, di Darwin udah nongkrong ya kan? Milik US NATO kan udah nongkrong. Hilir mudik di Laut Banda udah hilir mudik nih. Yang dari sana, dari mana? Dari Guam ya. Sama yang dari Filipina udah nongkrong ke Natuna. Minum dok, kalau dok. Ya. Kok gatal ya? Oke. Aku batuk. Oke, enggak apa-apa. Ya. Semangat. Oh, AC-nya kekencengan. Kecilin AC-nya. Ketika ngomong Perang Dunia Ketiga itu selalu batuk. Saking semangat. Kemudian gold and gasoline-nya. Iya. Nah, batuk lagi. Saya wonder karena di Papua itu yang bakal ditanam itu bukan tanaman swasembada pangan loh, tapi tanaman-tanaman yang akan menjadi biofuel. Oke. Tebu sama jagung. Oke. Nah, jadi swasembada pangannya ada di mana? Oh, itu untuk biofuel. Biofuel, singkong. Oke. Jadi sebenarnya agenda oligarki juga dong. Ya, makanya ini sebenarnya yang hutan-hutan di Kalimantan dibabatin, Iya. Papua dibabatin, itu sebenarnya mau dan benar-benar sudah dirancang untuk menanam tebu, I see. menanam singkong, menanam jagung, itu benar-benar untuk tanaman pangan atau untuk biofuel. Oke. Udah jelas karena Pertamina udah bilang untuk biofuel. Nah, karena itu saya worry dengan soal pangan. Kalau benar-benar terjadi Perang Dunia Ketiga meluas di Laut Cina Selatan, ini 280 juta rakyat ini mau dikasih makan apa? Makanya sekarang ini saya menghidupkan titik-titik yang saya punya ya. Saya punya komunitas itu 2.800 titik di seluruh Indonesia. Ini sekarang udah saya hidupkan. Mereka ini adalah para relawan di waktu pandemi. Ya. Ada 2.800 titik di seluruh Indonesia, ada 2 jutaan orang lebih. Ya, itu sekarang saya hidupkan lagi untuk apa? Untuk untuk segera bekerja untuk menciptakan kantong-kantong pangan di seluruh Indonesia. Karena seandainya prediksi saya benar bahwa yang sedang akan ditanam food estate dan sebagainya itu sebenarnya bukan food estate, tapi sebenarnya adalah tanaman-tanaman untuk biofuel. Oke. Ya itu kan sebenarnya seperti terjadi 500 tahun yang lalu di Indonesia kan. Ketika bangsa yang tinggal di Indonesia, 400 kerajaan itu, kemudian didatangkan para saudagar termasuk VOC dari Eropa, kemudian mereka dalam tanda kutip menjajah bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang dia ada di Indonesia. Itu mereka apa yang mereka lakukan? Mereka membabati hutan-hutan sagu, membabati kebun-kebun singkong, which is itu adalah tanaman pangan asli Indonesia. Termasuk juga membabati
tanaman-tanaman padi asli Indonesia. Tanaman padi purba, tanaman padi human, tanaman padi gogo dan segala macam itu diganti dengan tebu. Diganti dengan padi yang varietas untuk bikin minuman. Bikin minuman, untuk bikin whisky dan untuk bikin itu bukan untuk pangan. Dan kemudian Jawa yang memang pulau yang paling subur untuk ditanami yang dimaksud oleh VOC itu kan diganti semua hutan-hutannya kan dengan padi, dengan tebu kan. Kemudian kita dicekokin dengan sisa-sisa dari padi yang tidak laku di Eropa, dicekoki dengan tebu, sehingga yang terjadi kemudian 500 tahun kemudian terjadilah kanker, terjadilah diabetes dan sebagainya, karena orang Indonesia polanya mengalami mutasi. Dari yang dulu makan sagu, dari yang dulu makan umbi gitu kan, kemudian dipaksa diganti dengan makan padi-padi yang bukan berasal dari padi asli Indonesia. Dan itu berpengaruh pada gen itu Gen mengalami mutasi. Nah sekarang ini kan yang terjadi di Papua kan begitu. Orang Papua yang sangat sehat dengan makan sagunya, dengan makan umbinya, dengan makan pisangnya yang varietas sangat unggul, dipaksa untuk juga makan jagung, dipaksa untuk juga makan padi, ya kan? Sehingga terjadi mutasi genetik. Saya kan belasan tahun punya riset di Papua kan, sangat ngeri dengan keadaan terjadi mutasi genetik pada tubuh mereka kan. Jadi itulah yang saya mention kepada Presiden Prabowo ya. Artinya oke deh, karena memang ini gun, germ, kemudian gold and gasoline ya. Itu kan berubah menjadi energi terbarukan kan. Nah ini pemerintah Presiden Prabowo akan hanya fokus sama tanaman biofuel atau juga memikirkan kebutuhan pangan rakyat di tengah-tengah kita nanti akan mengalami Perang Dunia Ketiga. Ini bagaimana dengan kantong-kantong pangan, apakah sudah disiapkan atau belum? Karena 10 tahun kemarin pemerintahan Mulyono hanya menyisakan impor beras besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Apakah sekarang ini enggak terjadi lag? Ya kan? Apakah lag itu diisi dengan impor lagi? Atau ada waktu enggak untuk memikirkan bagaimana menggerakkan 280 juta rakyat untuk segera cepat-cepat menanam tanaman pangan asli Indonesia yang ketika nanti di tahun 2025 sampai 2027 itu sudah bisa dipanen. Tanaman-tanaman yang memastikan bahwa orang Indonesia itu akan sehat. Dan itu bukan padi, bukan jagung, bukan singkong, bukan. Tapi tanaman-tanaman yang bisa ditanam di pekarangan sempit, di jalanan, dimanapun yang ada tanah, bahkan pakai polybag sekalipun, dan insya Allah 2 tahun kemudian akan bisa dijadikan sebagai pasokan pangan pada masa perang itu terjadi gitu. Jadi itu yang pengen banget sih sebenarnya saya, mudah-mudahan Pak Prabowo itu ya nyimak YouTube ini ya, supaya beliau benar-benar memahami betul, karena beliau orang yang sangat cerdas, beliau wawasannya sangat luas, tapi pada beberapa ya kan kita nggak bisa cerdas semuanya kan, perlulah orang yang ngerti nutrisi didengerin gitu loh, karena jangan sampai nanti kita lag nih, karena kalau tahun 2025 perangnya epicentrumnya ke Laut Cina Selatan, habis pasokan kita mau impor kemana? Nggak ada. Penduduk kita akan kelaparan dan itu ngeri sekali gitu. Kalau nggak kita mulai dari sekarang 2 tahun nih masaknya, di mana kita bisa menyiapkan kantong-kantong pangan di seluruh Indonesia. Contoh tuh gampang, pisang. Pisang, umbi, semua bisa ditanam di pekarangan semua orang. Kita makan umbi, makan pisang, terus ikan bisa ditaruh di semua selokan, ditaruh di semua sekali, ditaruh di semua, pokoknya segala macam yang ada airnya, ikan bisa diternakkan di situ. Ayam, saya gini, tentang makan bergizi ya, saya sangat setuju. Gratis boleh, tapi kalau bisa kasih uang itu untuk beli ayam hidup. Oke, bukan ayam mati. Bukan ayam mati. Yang habis, maaf jadi feses. Kasihlah keluarga-keluarga, bukan anak-anak aja,
ayam, kambing dipelihara atau bukan kambing, sapi, susah, ayam aja deh. Ayam, ikan, itu uang ratusan triliun itu dibelikan bibit ayam, dibelikan bibit ikan, bibit pisang, bibit alpukat, bikin bibit pepaya, umbi, kasih semua keluarga. Itu udah makan yang bergizi, yang sangat tinggi kualitas gizinya. Orang itu makan pisang, umbi, ya, alpukat, tanaman asli Indonesia ya. Makan telur, makan daging ayam, makan ikan, itu udah sehat sampai akhir hayat. Tapi kalau makanan itu disediakan dengan bentuk kotak yang kemarin saya lihat itu, ngeri. Oke dok, luar biasa dokter ya. Kita zigzag dok ya. Sampai batuk. Iya, tenang dok. Fufu Fafa masih jauh dok. Oke ya. Oh, harus dimatiin dulu. Oke. Oke, santai. Oke, ya. Oke. Lagi batuk kena AC. Oke. Dokter ya. Banyak hal yang ingin saya share sesungguhnya ya. Oke, tetapi memang waktu kita nggak banyak karena kita harus pergi ke satu tempat ya, kita pergi ke satu tempat. Ini, ya kira-kira kita punya toleransi 10 menit lah ya. Boleh. Ya. Begini dok, soal Fufu Fafa ya. Saya tiba-tiba tercekat dengan berita terbaru ini. 200 ahli kesehatan mental nyatakan Trump tak layak jadi presiden. Punya gangguan narsistik. Oke. Itu satu ya. Yang kedua, Mentan Amran Sulaiman kembali copot pejabat Kementan gegara minta fee proyek 700 juta. Saya mau relate dengan apa yang terjadi di dalam negeri ya. Kita punya persoalan Fufu Fafa. Orang pasti tidak percaya kalau dokter mengatakan dia punya masalah mental illness dan lain sebagainya. Tetapi even seorang Donald Trump saja sudah pernah jadi presiden, memimpin negara adidaya, tapi tiba-tiba ada 200 ahli yang mengatakan dia punya gangguan jiwa. Itu satu. Silakan dokter ini kan. Dan terakhir, kayaknya mulai cari-cari muka nih, menteri, mencatin yang korup-korup ya. Kalau orang Betawi bilang kemana aja lu dulu ya kan. Kan ini kan menteri yang lama juga. Silakan dua terakhir ini. Ya, yang kalau Pak ini Mentan Amran ya. Nah ini saya sesuai sama prediksi saya tadi bahwa terjadi seleksi ini. Ternyata nggak usah nunggu bulanan nih, hitungan hari aja udah terjadi seleksi kan. Artinya dia dalam tanda kutip pakai menggunakan istilah mutasi ya. Dia segera dengan cepat memutasi genetikanya dia. Dia sudah mengenali bosnya baru. Bos barunya dia sudah kenal itu. Nah, dia masuk dalam golongan ini nih. Golongan yang sudah berhasil dijinakkan nih. Ya, dia sudah golongan yang akan loyal kepada tuan baru. Baru, ya. Ini nanti akan diikuti oleh gelombang-gelombang yang lain nih. Dan biasanya kita akan tahu backgroundnya itu akan sama tuh seperti Pak Amran Sulaiman ya. Gitu ya, itu satu itu. Jadi saya yakin tidak akan terlalu lama banyak menteri-menteri yang masuk dalam kabinet Taman Safari ini itu yang akan mengikuti jejak dari Pak Amran ini. Dan itu mereka udah mengenali dengan cepat tuan barunya siapa, karakternya seperti apa, dan mereka ingin survive di situ kan. Bahaya nggak orang kayak begitu ya, yang menyesuaikan diri begitu? Oh enggak, justru tidak bahaya. Justru workable dia ya. Iya, sebab artinya dia bukan leader. Bisa juga dia leader, cuma dia pandai. Artinya dia cepat mimikri kan? Cepat melakukan mimikri gitu. Tapi yang jelas bagi Prabowo dia workable ya? Workable karena saya justru malah khawatir itu kan seperti orang-orang yang sampaikan, banyak pengamat yang sampaikan, tapi saya tidak bersetuju dengan itu ya, bahwa kalau seperti ini berarti akan terjadi semacam politbiro, kabinet dalam kabinet yang dipimpin sama Fufu Fafa misalnya gitu. Saya tidak bersetuju dengan itu, karena kita masih terlalu dini untuk mengambil simpulan terhadap kabinet ini, gitu. Jadi kita lihat aja. Kalau saya prediksi saya kok kayaknya 85% ya. 85% bertahan.
ada sebagian yang nggak akan kuat Ya. dan mereka akan minta pesangon. 85% tuh yang mau berhenti. Enggak 85%, sebagian. Iya. Jadi dari mereka ini Iya. kan ada 75% lama kan? Iya. Nah dari mereka ini itu nanti akan ada sebagian yang akan nggak akan kuat. Iya. Dan mereka akan minta pesangon, Oke. golden shake hand lah. Iya. Sebagiannya akan segera melakukan mimikri mutasi, Iya. sehingga dia sudah mengenali tuan barunya dan dia akan survive di situ. Gitu, karena pada dasarnya orang-orang ini tuh kan nggak loyal sama orang. Iya. Orang ini loyal either antara loyal sama uang Atau loyal penguasa. sama jabatan kan Oke, gitu. Jadi kalau dia mau cepat dia mau survive, ya dia harus segera mutasi dirinya gitu. Dan memang yang paling menjengkelkan kita adalah memang orang-orang seperti itu berkuasa. Iya itu dia. Cuma ya itu Jadi politik. orang yang pandai melipir gitu-gitu, Iya. kok malah berkuasa. Karena gini ya, kalau saya lihat misalnya, oke, nggak apa-apa. Saya orang seperti saya, mungkin saya sudah declare saya nggak akan terima jabatan apapun dari Prabowo. Tapi mbok ya kira-kira yang ada standarnya lah ya kan, minimum standar ya kan. Masa yang kayak begitu dia ambil misalnya kan begitu. That's okay. Terus Kalau saya rasa itu orang-orang itu titipan semuanya itu. Oke. Untuk menjadi babysitter, neni, pengasuh dari si Fufu Fafa. I see. Nah, ini kita harus tahu ya Dan bahwa the biggest babysitternya diangkat dengan 2 jabatan. ya gitu kan. Ini kan babysitter, neni yang bahaya juga kalau tiba-tiba disapi karena mereka akan sakau. Sakau dengan uang, sakau dengan jabatan kan. Jadi nanti disapi pelan-pelan. Kalau bahasa obat narkoba itu tapering off namanya. Jadi jangan orang yang udah kecanduan itu nggak bisa langsung dilepas. Jadi nanti ngawur dia. Iya, nanti akan ngawur. Nanti tapering ngawur dengan kekuatan lama masih kuat sekali, bahaya kan untuk Presiden Prabowo. Jadi mereka dirangkul aja dulu sampai kemudian mereka akan berpikir oh enough nih gitu, nggak bisa. Termasuk misalnya ada kelompok yang ketiga tuh, Abang. Itu adalah orang-orang yang sengaja dibiarkan aja. Ini ada beberapa yang saya lihat. Dibiarkan di luar kandang. Enggak, justru dibiarkan sampai Di dalam kandang? Di dalam kandang ini. Kayak di Taman Safari itu. Ya, dibiarkan maruk semaruk-maruknya. Lihat aja, itu nanti akan jadi orang yang duluan disprindik tuh. Lihat aja. Karena nanti masyarakat akan melakukan penilaian gitu. Harapan saya Presiden Prabowo tidak melakukan pressure terhadap rakyat yang kritis seperti kita-kita. Harapan saya. Iya, nanti malah kita duluan yang ditangkap sama Prabowo kan. Saya rasa juga. sih enggak ya. Saya rasa enggak ya? Saya rasa sih tipikal orangnya enggak begitu. Dia, tapi bisa membiarkan dia karena Anasir Mulyono masih ada di bawah mungkin di penegak hukum lainnya dan dia biarkan cuci tangan gitu. Oh ya, itu kan seleksi ya. Ya. Artinya kan itu tadi namanya tuh seleksi itu kan siapa yang kuat dia akan bertahan, siapa yang lemah dia akan menyerahkan gitu. Nah, maksud saya tadi gini. Prabowo tidak punya intention untuk katakanlah mengkandangkan orang-orang kritis kan begitu yang mau berdialog. Tetapi dia membiarkan Anasir lama itu bekerja. Ya itu artinya dia ya kayak misalnya Roy Suryo sekarang ini kan diadukan kan. Nah, kita akan lihat nih. Udah jelas Fufu Fafa itu Gibran ya kan. Kan tidak ada pembuktian terbaliknya kan. Tetapi Roy yang diadukan. Cuma sampai sekarang kita belum lihat ada kelanjutan dari Bareskrim. Kemarin ada ibu-ibu ketika orasi tiba-tiba menggunakan kata-kata yang katakanlah sangat keras terhadap Jokowi, ya kan? Sampai ada kata bunuh dan lain sebagainya. Dan itu dikapitalisasi sebagai seorang perencanaan. Gimana emak-emak, nenek-nenek 60 70 tahun gitu kan. Tiba-tiba saya pula yang diseret-seret. Ini dasar kalian ini. Nanti polisinya juga bingung di mana keterlibatan saya. Nggak, sebenarnya gini, kalau makanya saya melakukan underline terhadap seleksi ya, proses seleksi itu kan. Proses seleksi itu kan siapa yang siapa yang kuat dia akan bertahan atau siapa yang beradaptasi dia akan bertahan kan. Nah, tinggal pilihannya ada 2. Itu inside and outside ya. Artinya orang-orang yang ada di luar kabinet gitu kan. Kemudian dia bergerak menjadi oposan atau dia bergerak menjadi aktivis kritis, akademisi kritis dan ilmuwan kritis kayak kita begini. Itu kan juga akan melampaui sebuah seleksi yang dibiarkan oleh Prabowo, Presiden Prabowo. Artinya ya kalau kalian itu punya scientific base, punya empirical base, ya kan? Dan mampu mempertanggungjawabkan semua
argumentasinya ya kan itu kan akan mampu bertahan. Ya. Sungguh pun misalnya kayak Mas Roy akan dia kan dengan argumentasi yang jelas. Nah, itu akan seleksi alam ya. Akan terjadi seleksi alam. Jangan seleksi bareskrim. Enggak, seleksi alam. Mudah-mudahan. Kalau gitu. seleksi bareskrim nanti di pesantren kan dulu 6 bulan, 9 bulan. Ya, Aduh, ampun dah. Sekarang yang soal Donald Trump narcissistic disorder. Ya, terakhir tuh ya. Terakhir ya. Gini sih sebenarnya ya, makanya kan saya bilang bahwa saya kan nggak pernah bilang bahwa dalam beberapa kali saya diberi kesempatan untuk bicara soal Fufu Fafa. Ya. Saya kan nggak selalu bilang bahwa dia harus turunkan dan segala macam. Enggak. Ya. Kalau memang negara ini dalam tanda kutip menghendaki membiarkan dia untuk memegang jabatan sepenting itu menjadi sebuah ancaman bagi Presiden Prabowo, ya kan? Itu ya udah silahkan aja kalau kalian mau punya wapres seorang schizofren, seorang psikopat, ya udah. Karena apa? Sejarah juga menyatakan bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang memang memiliki gangguan jiwa seperti itu dengan sedang sampai berat kan. Misalnya contoh berat ya Hitler misalnya gitu, yang sedang ya Napoleon Bonaparte misalnya gitu, yang sangat parah itu Caligula misalnya gitu kan. Oke, Caligula itu kaisar Romawi ya. Romawi misalnya gitu. Nah sekarang kalau misalnya yang terjadi di Indonesia ya kan, ya orang memiliki gangguan jiwa, kemudian dia dengan segala macam dia bisa menduduki sebuah jabatan, kan sebenarnya kembalikan kepada publik lagi kan. Kembalikan misalnya let's say Presiden Prabowo ternyata punya wapres seorang schizofren misalnya gitu. Nah, kan tergantung sama Presiden Prabowo-nya. Mau nggak punya wapres seorang schizofren? Oke. Kan gitu. Mau nggak rakyat punya wapres yang schizofren? Misalnya begitu ya. Misalnya tegak diagnosis ya. Karena kita kan saya bilang ini adalah sebuah dugaan. Sebuah dugaan yang berbasis scientific base ya gitu. Nah, selebihnya ya udah nggak ada masalah kalau memang pada mau. Nyatanya 10 tahun negeri Konoha dipimpin oleh penderita gangguan jiwa kronis ya baik-baik aja. Maksudnya ya mereka mau aja. Dalam tanda kutip baik-baik saja ya. Enggak ada impeachment maksudnya kan. Enggak ada keberatan. Maksudnya bukan baik-baik saja. Selamat. Iya. Selamat 10 sampai tahun. Sampai terakhir. Bahkan masih banyak pendukungnya kan. Yang lapor-lapor segala gitu ya. Sekarang aja tuh masih pakai baju putih sama celana hitam loh. Keluyuran gitu loh. Dan masih terima pengaduan masyarakat. Masih terima pengaduan masyarakat. Itu kan serem banget ya. Itu yang namanya PPS ya. Bukan Pak Prabowo Subianto, tapi post power syndrome. Sebetulnya nggak lebih daripada itu ya, karena itu ya itu tadi tuh merasa dibunuh dan segala macam. Wah bahaya itu. Oke. Bahaya itu, psikiater harus bertindak tuh. Oke. Kasihan. Dokter, saya mau membacakan beberapa komentar ya. Nanti secara umum aja ditanggapi, sudah itu langsung closing statement karena kita butuh cepat ya. Bilang Reski nanti siap-siap ya, gitu. Oke, bawa juga dia, bawa alat ya. Oke, saya zigzag aja ya. Tangkap putra mahkota ya, Mulyono. Dek Tifa cantik ya kakak, bisa dilamar nggak? Apa maksudnya nih, nggak jelas ini. Kebaca lagi. Mana mau Pak Prabowo ambil Anies jadi menteri? Dulu kan kasih nilai 11 dari 100. Apakah itu tidak menghina? Orang Raja Juli Antoni aja menghina-hina aja mau. Sebentar dulu. Langsung ngegas ya. Iya. Lah ndasmu gundulmu itu bagaimana? Ortu presiden disenggol-senggolnya, maksudnya apa nih? Apa lagi ya? 11 dari 100 wakakak. Kemudian yang bener-bener aja. Barisan Mahasiswa Rakyat dan Tokoh Bangsa akan makzulkan Fufu Fafa. Anak yang gak ngerti apa-apa ngangong tiba-tiba dikasih jabatan instan, ngakak wakakak ya. Walaupun sebenarnya kan kalau dia tidak direkrut oleh Prabowo kan nggak bisa jadi wakil ya. Tapi tadi dokter udah menjawab kan, karena dia dicurangin dia perlu mencurangi juga gitu ya. Fufu Fafa menyiksa dokter abal-abal. Biar agak marah sedikit ya. Bang Refli udah panas apanya? Fufu Fafa hobi slot, agenda rakyat, karungi Fufu Fafa, ODGJ apalagi maksudnya nih. Cina jajah NKRI, China ya, bukan Tionghoa ya.
perdebatan di bawah umur ini, di bawah umur. Ayo kita rame-rame mencalonkan jadi pejabat negara untuk bisa keliling wilayah Indonesia dan bisa bagi-bagi susu dan buku. Oke, mobil Maung Garuda keren, tahan peluru. Kalau mobil SMK nggak tahan malu. Ini kan. Katarsis itu. Ya dulu apa mau pergi ke istana hanya cukup SMK. Sekarang anaknya cuma dengan putusan MK. Kalau dulu bapaknya dengan SMK dan anaknya dengan putusan MK sekarang. Banyak profesor dan doktor tetapi tidak bermanfaat pada saat negara ini tidak baik-baik saja. Kemudian tes kejiwaan ya. Painkiller. Refli Harun tanyakan apakah kerusakan otak depan prefrontal akibat kecanduan nonton vocab, dia bilang vocab ya. Seperti fufu apa bisa disembuhkan, juga apakah skizofrenia bisa disembuhkan. Itu aja dok ya, saya bingung kalau mau membacakan semuanya. Oke silakan. Okay. Ini closing statement atau ditanggapin dulu secara umum ya, yang tertangkap yang saja. Penting aja ya. Lalu kemudian closing statement. Ya kalau skizofrenia itu sesuai dengan klinik dijadikan sebagai wapres gitu. Jalan keluarnya itu di terapi, direhabilitasi dengan segala macam terapi psikiatri gitu. Begitu yang saya bisa tangkap ya. Dari yang lain-lain sih ini kayaknya komentar-komentarnya itu katarsis ya. Katarsis ya karena memang kita juga belum dalam. Ini pokoknya kalau komentar itu kalau nggak menghina, mendukung. Yang perlu ditanggapi itu aja sih, yang lain-lain ya. Dok, closing statement ke kamera dok. Jadi mari saatnya segenap energi kita itu digunakan untuk membantu rakyat. 278 juta rakyat Indonesia ini sedang menghadapi risiko terjadinya perang dunia ketiga yang berlangsung tidak terlalu lama lagi. Dan ahli-ahli geopolitik dunia itu sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Dan apa yang terjadi andai kata perang dunia ketiga ini sudah sampai di Laut Cina Selatan, pangan ini sangat krusial. Maka marilah kita segera membangun kantong-kantong pangan, nggak usah nunggu pemerintah. Kita semua yang nanti akan menjadi korban kalau kita nggak segera mempersiapkan diri dengan baik. Jaga kesehatan semuanya, jaga pendidikan anak-anak kita, karena kita ingin walaupun perang dunia ketiga terjadi, Indonesia masih tetap terus ada sampai akhir zaman. Amin.